Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, kepadamu Tuhan Yesus dan kepadamu Roh Kudus, karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang Esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Ketiganya yang Esa, ketiganya yang Esa. Berikanlah pengertian dan akal budi-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi orang bijaksana dan rendah hati seperti diri-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, supaya apa yang hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman itu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Persiapkan hati kami, bagian tanah yang subur di dalam hati kami, supaya firman-Mu yang berbentuk logos tulisan mati menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita, 1, 2, 3. Salutam en Christo en dunameon energemata. Salam di dalam Kristus, di dalam kuasa mujizatnya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya, selamat pagi. Ini adalah perenungan kelima dan terakhir. Saya mau baca saja biar cepat. Saya makin lama makin renung, lama-lama gereja ini memang gak bisa sembarang orang masuk kayaknya memang. Gak bisa sembarang. Karena Anda itu masih penuh penderitaan. Jadi kalau ngomongin menderita dia, nolak dia. Harus cari yang benar-benar memang panggilan Tuhan. Anda yang Sunda Wiwitan boleh, yang Budak, Hindu, ya kan, yang kejawen boleh, itu bisa masuk sini. Tapi kalau yang doktrin teologi ini yang susah ini. Susah, dia sudah kena doktrin dia. Oke, terus arti pikiran terang yang kekal secara negatif sekarang adalah diri yang telah mengatasi keinginan-keinginan dan obsesi-obsesi kerinduan atau nafsu indrawi dan keinginan daging. Wah, jadi arti timbulnya pikiran terang yang kekal artinya orang itu sudah bisa mengatasi segala keinginan, obsesi, kerinduan atas nafsu indrawi dan kedagingan. Jadi kalau itu belum bisa diatasi, belum dikendalikan oleh diri kita, maka orang itu masih moha atas kegelapan batin. Ya, saya juga mau pesan juga. Saya dalam perjalanan kehidupan ini saya menyadari bahwa saya belum bisa mencapai apa yang Tuhan mau. Artinya kesaktian itu belum sampai. Ya, kita semuanya rindu untuk di dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus terbukalah mendengarlah. Dalam nama Yesus terbukalah matanya. Kita mau langsung pasti dan
tidak pakai insya Allah. Saya mau kita arah ke sana. Tapi saat ini dalam pengalaman beberapa tahun ini, saya belum dipercayakan Tuhan untuk memegang tentang karunia kesembuhan. Saya menyadari dan saya lihat uji berapa kali saya mempunyai karunia merogoh sukmo. Apa? Karunia mencabut nyawa. Ya. Jadi beberapa kali mau pakai video call juga bisa, pakai WA. Yang saya datangin juga nggak mati-mati, udah 6 bulan nggak mati-mati, tumpang tangan pulang jam 5 mati. Yang dari jauh pakai video call WA, doain jam 10 setengah 12 mati. Jadi jangan minta saya berdoa untuk kesembuhan. Saya berkata insya Allah sembuh itu. Tapi kalau pencabut roh, enggak, saya pulang mati pasti. Karena ya cuma itu Pak, ya coba itu sementara dulu. Ya kita harus ikutin Tuhan, karena dia percayanya baru itu Pak. Kita tidak memaksakan, oh ayo altar kau siapa, tumpang, wah gemetar terus kayak helikopter, wong gitu. Saya nggak mau begitu, ya kan? Kayak helikopter, nggak. Kalau nggak capung tapi kena karet, terus kalau sayapnya patah satu, terus muter gitu, ya kan? Gitu. Saya nggak mau gitu. Jadi kayak saya tuh memaksakan diri, ini urapan tuh dorong, belum kena udah tumbang duluan, ya enggak. Tapi saya yakin ya, kalau orang yang belum kena itu udah tumbang, saya iseng-iseng segini. Saya iseng-iseng gini. Misalnya saya iseng-iseng nih, saya gini. Jangan tumbang. Tapi di depan mata saya kasih ini yang merah nih. Saya jamin pasti dia nggak tumbang, dia pasti ikut perintah saya. Jangan tumbang. Nah, ini. Ya, karena kan semua itu sugesti maksud saya. Jangan ikuti. Orang belum kena. Pendeta masih di mimbar begini udah jauh tumbang semua itu. Nggak percaya saya. Karena apa? Hal ini sudah dibuktikan oleh Deddy Corbuzier. Saya waktu itu nonton Deddy Corbuzier show dulu. Wah, waktu belum jadi buka podcast, masih main sulap dia. Saya lihat sendiri kok. Enggak. Jadi dia di mimbar itu audien itu coba tangannya begini bilang. Gini. Masih lepas. Coba ke dalam hati berpikir, lama-lama susah lepas. Dipengaruhi dari lama-lama. Sekarang coba buka. Pada begini. Lengket itu telunjuknya lengket gitu. Baru kan apa pikirannya. Anda tuh sudah kena sugesti dari mimbar. Rapi Roh Kudus. Jangan tahan, lepas. Anda tuh sudah masuk. Kita nih punya pintu kesadaran. Dibikin begitu jadi lengah dia. Lengah. Cep masuk informasi. Tek jadi. Kalau saya kan gak lengah. Waktu pendeta mau tumpang tangan, saya mundurin kaki saya satu ya. Kesadaran penuh saya. Mundur satu. Karena saya udah tahu mau didorong sama dia nih. Saya udah pasang kuda-kuda. Gak bakal tumbang kok. Kalau benar-benar Roh Kudus harusnya tumbang nggak? Tumbang. Ya kalau Anda berdiri, toel dikit, tumbang. Toel dikit, tumbang. Berdiri begini. Coba mundurin satu kaki. Bakal tumbang. Ayo. Karena uji aja nggak percaya. Ayo Tian, kita uji Tian. Ayo, ya, kamu mundurin kaki satu tapi jangan tegak lurus ya. Kalau gini toel aja jatuh. Ya. Kamu waktu dia mau tumbang tangan, mundurin kaki satu gitu. Ayo. Kesadaran penuh. Tetap dalam beberapa detik tuh terus. Gitu. Ayo. Uji coba. Kalau benar-benar Roh Kudus tumbang, orang gunung aja pindah, masa cuma nahan kaki satu nggak kuat? Enggak. Nah yang gitu saya nggak mau. Jadi saya memaksakan, saya tuh penuh urapan gitu. Saya memaksakan diri gitu. Nah, jadi kalau umurnya sudah 78, nih mulai 70, sesuai Nabi Musa aja. Ya, Daud yang itu Musa yang ngomong apa itu. Jadi 70 sampai 80. Jadi yang umur 70, 80, 90, 100. Jangan calling saya untuk minta doa kesembuhan. 70 kalau seandainya insya Allah sembuh, tapi kan ada sisa-sisanya tuh. Sembuh Pak, alhamdulillah Pak sembuh. Tapi jalannya udah begini coba. Terus ke gereja tepuk tangan. Haleluya. Tuhan mau pakai juga bingung ya. Mau pakai pakailah aku sebagai alatmu. Gimana lari aja lu udah gak bisa gitu. Ya kan? Kalau Anda umur 30 lebih, 40 lebih, nah saya masih mau tergerak karena ini masih muda,
bisa dipakai Tuhan luar biasa kalau dia benar-benar sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kalau 70-80 gimana caranya itu? Kita harus lebih ikhlas ya. Bapak saya meninggal, saya nggak nangis, saya kasih tahu. Saya lagi tamasya di Jakarta, bapak saya meninggal di Bangka. Karena dikabari bapak saya meninggal, saya pulang naik pesawat, pulang saya. Habis kubur, saya nggak nangis habis kubur di kebun jeruk sana, terbang lagi saya melanjutkan tamasya. Gue udah nggak mau pusing lagi saya. Tuh hilang dalam 24 jam hilang saya nggak apa 7 hari 7 malam. Oh. Karena setelah pengetahuan itu masuk, saya lebih ikhlas untuk melepaskan segala sesuatu. 70, 80, 90, jangan minta 100, jangan minta kalau karunia kesembuhan. Lebih baik karunia merogoh sukmo supaya tidak menderita berkepanjangan, kencing di kasur, berak di kasur, kan kepanjangan menderita. Bukan hanya lu yang menderita, yang ngurusin juga menderita. Udah merogoh sukmo, ilmu pencabut roh, langsung berangkat. Karena kita sudah ikhlas menerima takdir ilahi. Anda berbuat dosa, hukumannya mati, masuk liang kubur. ATM sedang menembus takdir itu. Jadi nggak usah lama-lama nangis. Di kelasnya ATM boleh nangis. Saya nggak bilang, namanya renungannya lah. Berpisah dengan orang yang kita cintai adalah penderitaan. Nah itu. Bertemu dengan orang yang kita benci juga adalah penderitaan. Benci, ketemu dia lagi, jadi capek deh. Yang satu sisi bisa dihilangin sebenarnya. Ya kan? Jangan benci orang, maksud saya. Ya, jadi nggak ketemu dia biasa-biasa, ya nggak menderita. Tapi saya tidak bisa memaksa Anda berpisah dengan orang yang kita cintai adalah penderitaan. Saya tidak bisa menghalangi Anda, kecuali tingkatan level Anda naik satu tingkat lagi. Nah, lebih tenang kayak biksu. Oh gitu, ya ikhlas dah. Naik satu lagi kayak seperti saya udah nggak nangis lagi. Habis saya kan nggak bisa masuk. Naik satu level tuh nggak gampang. Jadi Anda berdosa, hukumannya mati. Udah jangan minta sembuh lagi. Ya, berbuat dosa mati. Udah. Mogo botongo, jadi batang mayit. Masuk liang kubur, udah. Yang penting dia, roh dan jiwanya, gol ke sorga. Udah bangkainya udah biarin aja. Udah. Mogo botongo ya. Batang ini mati. Mati jadi botongo. Nah, Doto Swolo ya kan itu. Doto Swolo itu. Hono Coroko Doto Swolo, mogo botongo kan itu. Nah itulah dia. Jadi batang mati udah batangnya mati. Ada dosa, udah ikhlasin aja, udah mati. Kita nih yang di ruangan ini sedang berjuang untuk menembus takdir itu. Dan saya yakin dengan iman penuh ini gol. Tapi sabar. Walaupun dalam dirinya udah nggak sabar gitu. Kan bloko suto. Sabar aja. Ini masih tembus kok. Kan segala sesuatu tuh pengetahuannya masuk terus. Ya. Jadi saya juga makanya doain orang juga nggak sembarang-sembarang saya. Nggak lihat dulu. Tapi kalau misalnya Pak udah ikhlas Pak, makanya udah. Tapi kalau mau video call lewat WA, saya harus kasih lihat kameranya, kasih lihat dulu. Bener nggak keluarganya udah kumpul semua, sudah ikhlas. Saya juga tidak mau cabut nyawa orang sembarangan loh. Pendeta belum izin udah mencabut aja nyawanya. Kurang ajar pendeta ya. Belum kumpul semua Pak, yang di Jawa, yang di Kalimantan, yang di Aceh belum pulang, anaknya Papa mencabut aja. Pas datang pendetanya mencabut aja. Anaknya belum sampai Pak, baru di bandara Papa mencabut aja. Gak boleh, saya harus punya etika. Kumpulin semua, udah runding semua ikhlas, pakai video call bisa WA, langsung game over, pokoknya saya amin sebentar game over. Itu lebih rasional, lebih bijaksana, lebih wicaksono, yang mana yang tepat mengatakan ini saatnya, semua saatnya enggak, ya udah ikhlasin aja itu dong. Jangan terlalu terbawa-bawa dengan gereja yang dikit-dikit mau sembuh, mau 80 aji 90 masih mau sembuh ada, masih sembuh, waduh.
Tapi sampai rumah, aduh sakit lagi, sakit. Udah, Ji, ke dokter aja, Ji, dokter aja, suntik udah. Banyak tipu-tipu, banyak tipu-tipu. Tipu-tipu. Ya, di doain sembuh, ambil rumah encok lagi. Itu yang saya nggak suka tuh, tipu-tipu namanya. Oke, secara positif. Secara positif, arti pikiran terang yang kekal adalah berkembangnya kebijaksanaan dan kedamaian. Nah, jadi bijaksana, terus dia jarang menderita. Tek aja, damai, tenang. Dia kan lihat orang lagi ngapain, diem nonton, dia aja, menderita dia. Lagi kesel biarnya, lagi dongkol, lagi marah, lagi tersinggung, ya kan? Kita ngeliatnya tenang, lebih damai. Kita nggak terpengaruh gitu loh maksudnya. Nah kitanya nggak terpengaruh, kita nggak menderita, ya biarin aja, orang masih gelap batinnya gimana ya, biarin dulu, tahan dulu, dia mah santai. Ya. Akibat buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, oke? Akibat Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang Tuhan, maka secara otomatis dalam hati manusia terdapat hal-hal yang baik dan hal-hal yang jahat. Dan melalui kekuatan-kekuatan inilah, ya kekuatan energi dalam itu, ia menjadi sifat perwujudan yang nampak dalam perbuatan, kebaikan, dan kejahatan. Tetapi sifat asli dari manusia sendiri adalah sifat Allah. Jadi setelah makan buah terlarang, di dalamnya ada dua energi, kebaikan dan kejahatan. Itu nampak dalam tindakan dan perbuatannya. Tapi sebenarnya di dalam hati kita punya nurani, itu sifat ilahi dari Allah. Itu yang sedang kita kembangkan di ATM. Makanya saya bilang jangan pakai ayat dia lagi. Dikit-dikit ayat terus. Udah jadi Kristus yang hidup. Udah jadi, ini kemuliaan. Aku ngerti aku agung, aku ngerti aku mulia. Udah gak usah pakai ayat dia lagi, dikit-dikit buka ayat. Gak usah lagi di ATM, udah. Sudah ditulis langsung di loh-loh hati manusia, langsung refleks. Saya maunya begitu. Capek, dikit-dikit buka ayat, ya, capek. Ya, capek. Sebenarnya waktu Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka mata rohaninya terbuka. Makanya dikatakan lalu terbukalah mata mereka dan mereka tahu mereka telanjang. Lalu mereka mengambil daun ara dan menyemat untuk cawat, ya. Bunyinya begitu. Jadi terbukalah. Tahu malu, tadinya enggak. Keduanya telanjang dan tidak merasa malu. Setelah makan, terbuka langsung. Langsung buru-buru ngumpet dia, cari daun untuk bikin cawat, kolor. Cawat itu kolor. Buru-buru. Lalu Tuhan kan tahu ini malu. Di manakah engkau? Apa engkau makan buah yang aku larang? Lihat Tuhan telanjang. Lalu Tuhan menyembeli kulit lembu, lalu memakaikan kepada mereka. Tuhan tahu malu, kasih pakaian dari kulit binatang. Nah, jadi tapi energi dari buah pengetahuan yang baik sudah ada dalam diri manusia. Ini yang mau dikembangkan yang mana? Energi yang mana? Yang gelap, yang jahat, yang buruk, atau yang bobrok ini? Yang mulia, yang agung, yang bersinar, dan yang bercahaya. Tengah pilihan kita sekarang. Di ATM saya sedang melatih Anda untuk ke kanan terus. Bercahaya terus pokoknya. Nggak boleh ada kegelapan. Kalau negatif, nggak boleh. Melanggar visi. Oke. Kejadian 37, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Langsung refleks. Tadinya bodoh, tiba-tiba terbuka dia. Tetapi sejak lahir kita selalu melihat yang jahat-jahat. Nah, sejak kita lahir, kita lihat yang jahat-jahat. Maka tertutuplah mata rohani atau mata hati kita atau terang dari Allah itu. Sebenarnya mata rohani kita telah terbuka sejak Adam dan Hawa. Karena kita selalu berpikir jahat terhadap orang lain. Dan karena begitu pekatnya dosa dan kesalahan kita yang selalu berpikiran jahat terhadap orang lain, maka tertutup lagi selaput mata rohani. Saya ilustrasikan seperti ini. Selaput itu mungkin ya seperti selaput darah pada seorang perempuan. Cuma bedanya selaput darah pada perempuan tidak dapat menebal, tapi selaput mata rohani dapat makin menebal sampai akhirnya kita tidak dapat melihat lagi. Menebalnya selaput mata rohani ini dikarenakan kita selalu terus berpikir jahat terhadap orang lain. Saya bisa mengilustrasikan karena
Saya waktu ketemu sama teman saya yang mantan biksu itu, saya dilatih, kamu coba berpikirnya setiap kalau timbul negatif, coba kalau timbul kamu kesal gitu, menderita dalam hati kamu diam sebentar, cuma kamu cari yang positifnya apa. Udah ketemu, dia bilang, coba yang negatif tadi yang kamu yang kesel itu kamu buang, coba berpikir negatif sama orang itu. Kamu buang, terus yang kamu cari-cari, ketemu nih, nah kamu masukin, coba kamu latih itu. Bener, 3 hari kemudian pas, saya merasa kayak ada kulit ini terkoyak nih. Jadi di kepala saya kayak terbuka kok, dikoyak gitu. Kebuka saya. Waktu pulang kerja, saya ambil pulpen. Gini. Di kantong saya tuh masih lengket pulpen deh. Jadi waktu saya pulang kerja, pulpen saya lihat gini. Saya lihat pulpen ini berubah saya. Dalam hati saya timbul, kok sekarang saya lihat pulpen ini agak beda ya, saya bilang. Bedanya di mana? Saya renung sebentar. Oh, udah tahu saya. Saya melihat pulpen ini sebagaimana adanya. Hakikatnya seperti apa? Pulpen ini sama mobil Alphard sama, kata saya. Sama-sama plastik. Kenapa yang itu dipuja, yang ini nggak dihargai ya, saya bilang. Plastik yang ini nggak dihargai, tapi yang mobil Alphard yang plastik itu kenapa dihargai? Rupanya orang melekat kepada pandangan yang salah, saya bilang. Dalam hati itu timbul. Kenapa? Orang selalu memuja bentuk dan rupa, tidak pernah melihat hakikat daripada benda itu. Hakikatnya plastik, benda mati, dirubah jadi mobil plastik juga. Tapi rupanya sudah berubah, terikat begitu pandangan yang salah. Makanya dalam 12 pandangan yang benar, pikiran yang benar, nomor 2. Terbuka saya, terkoyak begitu. Ada yang salah kayaknya. Harus mencapai kesempurnaan. Kayaknya harus menyusul biksu Tong Samcong. Ada yang ngamuk, lupa saya mau jadi biksu Tong Samcong. Kisah lama tapi. Datang lagi Tuhan. Kau kira kau sudah sempurna belajar. Buka Lukas 6. Alkitab waktu itu belum ada handphone. Buka Alkitab 7. Keluar cahaya. Ceng! Dari Alkitab Lukas 6 itu. Itu saya udah terangin. Cahaya ini sudah memancar. Mental balik dia. Keluar. Itu pencapaian kita sampai seperti itu loh Anda. Gak boleh ada jahat-jahatnya lagi. Oke. Nah. Terus. Selaput mata rohani makin mendebal dikarenakan kita terbiasa selalu berpikiran jahat terhadap orang lain atau berpikir negatif. Atau yang sering kita sebut selalu berpikir negatif. Negatif thinking. Tapi positif itu ada namanya positif toksin loh. Berpikir toksin positif juga ada. Racun berpikir positif. Ada. Nah nih. Nah kan Anda belum tahu kan, negatif itu nggak boleh, tapi hati-hati, sangat bijaksana untuk membelah antara yang positif dan yang positif juga. Positif itu ada positif toksin namanya, berpikir positif thinking toksin namanya. Jadi racun berpikir positif. Hati-hati. Contoh nih, hati-hati. Saya mau belah lagi lebih tajam. Kalau orang keluarganya meninggal, nangis kan. Oh, yang satunya bilang apa? Sabar, tabah, sabar. Positif dong, sabar. Orang yang lagi begitu sebenarnya memerlukan nasihat atau enggak? Dibilang sabar, tabah, dia makin ngeraung-ngeraung enggak? Itu positif toksin. Positif sih, tapi ngeracunin dia. Orang lagi remuk, orang yang keluar, bapak saya meninggal, nenek saya meninggal, keluarga saya enggak, kamu sabar. Gak bisa, udah diem dulu lah, gua mau nangis nih, lu diem dulu gitu maksudnya. Ada namanya positif toksin namanya. Jadi yang positif pun harus dibelah lagi lebih tajam, hati-hati. Jadi kalau orang meninggal, mendingan kita mengucapkan bela sungkawa aja. Diam dulu, jangan banyak menasihati. Ya orang lagi meninggal, gitu.
Diem dulu, salamin, socap, duduk, diem sambil makan kacang. Kalau ada bakpao kita makan bakpao juga ya. Dia kan Mary kan kalau meninggal makan kasih kacang ya. Nah, gitu. Diem dulu, jangan banyak ngomong, jangan banyak menasihati. Itu positif toksin itu. Orang lagi nggak butuh nasihat kok. Diem dulu, salamin sama tutup cita ya, udah duduk diem makan kacang. Gitu. Hati-hati, ya, saya mau bikin Anda lebih bijak. Jadi jangan dikit-dikit tuh menasihati orang lagi begitu tidak memerlukan nasihat. Diam dulu, diam dulu. Oke, diantaranya adalah 5 polusi hati nurani. Nah, selain negative thinking, ada namanya polusinya. Langsung aja, polusi kebudayaan. Nah, budayanya ini. Polusi agama. Agama ngerusak manusia juga. Polusi masyarakat atau yang sedang tren apa, rambutnya berdiri kayak pang, tren itu ngerusak hati nurani. Coba Anda bayangkan WL rambutnya pang gitu, rambutnya kayak sisir warna kuning atau warna merah gitu kan, ngerusak gitu kan hati nuranimu. Terus polusi kebiasaan, akan mana udah kebiasa begitu terus. Oh, kita udah biasa begini Pak, suku ini udah biasa Pak. Itu polusi dah, tidak cerah, tidak murni, tidak bercahaya. Ada lagi polusi dongeng tahayul. Awas dong, nabrak kucing sial. Anak cewek jangan berdiri depan pintu, nanti jodohnya berat kan dah. Wish, hati nuraninya rusak semua. Ya kayak gituan masih di ATM masih ada gitu. Karena rusak namanya itu. Nggak sesuai visi soalnya, rusak gitu, ya. Dari negative thinking itu ada 5 polusi yang harus diperhatikan juga. Yang udah yang ngotorin hati nurani udah tinggalin aja. Sama kalau makan durian jangan sebutir, itu ngotorin gigi. Langsung beli 10 butir gitu. Ya kalau 1 butir ngotorin gigi. Loh, 1 butir makannya bareng-bareng orang 5. Kan ngotorin gigi itu namanya. Ya enggak? Beli langsung 10 gitu. Nah, kalau mau 1 orang 1, kalau 4 beli 4 langsung. Jangan 1 makan bareng-bareng, itu namanya ngotorin gigi, mending gak usah beli itu. Manfaat terbukanya mata rohani. Ada pepatah mengatakan, biar cepet nih, ayo berapa menit, mau cepet. Hah? Tuh kan, buat baca ya. Manfaat terbukanya mata rohani. Ada pepatah mengatakan, mutiara yang indah tidak akan bisa kita peroleh kalau kita tidak menyelam ke dasar lautan terdalam. Tanpa mengarungi dan menyelami kedahsyatan lautan nafsu manusia, orang tidak akan bisa mencapai pengetahuan dan pikiran yang murni. Oke, ngerti ya? Ilustrasinya adalah kita tidak akan mendapatkan mutiara yang indah kalau kita tidak nyelam mengambil kerang. Oke, itu sama dengan kita yang belajar manusia batinia. Kita tidak dapat mengarungi, tidak mendapatkan satu pengetahuan kalau kita tidak menyelam, mengarungi dahsyatnya nafsu gitu. Kalau itu kita, wah ini nafsu luar biasa, indrawi saya tidak terkontrol sama-sama. Ada mau beli, lihat makan enak, masukin kalau bisa 10 mangkok gitu. Over, saya kasih tubuh Anda diciptakan ada batas limitnya. Kebanyakan karbohidrat itu gula, nanti pankreasnya jebol gitu, lama-lama. Si muda masih kuat, lama-lama loyo. Ginjal juga kecapean juga loyo lama-lama, kendor ya. Makanya cuci ginjal. Itu ada batas. Makanya harus makan timun semangka untuk bersihin ginjal lagi. Makan buah-buahan. Oke. Ada 2 manfaat dari terbukanya mata rohani. Ketika pemahaman Anda semakin baik, Anda akan semakin mampu memperkecil kecemasan, rasa kesal, dan ketakutan Anda tentang apa yang terjadi di dunia ini. Semakin pemahamannya baik, kebijaksanaannya meningkat. Ini gini, begini, ikhlasin, begini, begini. Sudah takdir ilahi. Anda kekhawatirannya hilang, penderitaan keselnya hilang, ketakutan tentang apa yang terjadi. Wah, kenapa begitu? Udah nggak takut lagi. Saya ngeliat orang kalau ditabrak orang motor, dar mati. Saya udah nggak kaget gitu. Ya udah, namanya dosa bisa sial, malapetaka. Anda berbuat jahat malapetaka. Orang yang baik, walaupun rezekinya belum datang, tetapi malapetaka sudah menjauhinya.
Orang yang jahat walaupun malapetakannya belum datang, tetapi rezekinya sudah menjauhinya. Itu jalan hidup. Karena buat jahat kok, ya enggak? Tuhan kan adil. Apalagi Anda nggak percaya Yesus tanpa guardian angel, diacak-acak namanya Firaun Lucifer, dicambuk Anda kayak di Mesir sana. Kalau nggak dipakai lagi udah tua, matiin aja udah. Namanya budak dosa. Nah, Lucifer jadi centengnya. Nah, saya kayak gini kita udah nggak khawatir lagi. Anda di lingkungan ATM itu harusnya udah nggak khawatir lagi. Sebagai hasil tercapainya terbukanya mata rohani, Anda akan mampu memberi kebaikan sebanyak mungkin kepada orang lain. Semakin kenal Anda pada diri sendiri, dan Anda akan semakin mengetahui bagaimana cara memberi kebahagiaan kepada orang lain. Ini tingkat pemahamannya luar biasa, kebijaksanaannya itu makanya terbuka mata rohaninya. Demikianlah orang lain, demikianlah diriku. Demikianlah diriku, demikianlah orang lain. Setelah kita memahami bahwa orang lain dan diriku adalah sama, maka orang yang bijaksana tidak boleh berbuat jahat kepada orang lain. Karena kita memahami diri sendiri, kita mengenal diri sendiri. Saya juga menderita. Oleh karena itu, kita lebih banyak memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Tidak boleh melakukan keburukan kepada orang lain. Nah, itu bernama arti pikiran terang yang kekal, terbuka mata rohani. Itu lagunya apa? Yang kau singkapkan mataku. Ada lagunya kan? Nah, lagunya gimana tuh? Emang singkap mataku dengan kasihmu. Nah, ada lagunya itu. Itu lagunya benar. Lagunya benar. Prakteknya wow, jarkoni semua. Iso ngajar, iso ngelakoni. Lagunya benar. Kau singkapkan mataku dengan kasihmu. Benar, mata rohani terbuka. Tapi ternyata jarkoni semuanya. Oke, cepat nih. Ciri-ciri orang yang telah memasuki tahap terbukanya mata rohani selalu berpandangan. 1. Pembebasan atas kemelekatan terhadap benda tidak hanya tercapai dengan usaha sendiri, melainkan juga melalui urapan Roh Kudus. Bercita-cita mulia menjadi manusia Allah dengan urapan Roh Kudus untuk membebaskan semua manusia dari kegelapan dunia. 3. Mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, selalu mempunyai pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan. 4. Pembebasan dipahami sebagai kemenangan dari kehidupan sehari-hari. Jadi apapun ada penderitaan, kita menang, tetap tenang, damai. Jadi nggak terpengaruh. Ada sesuatu yang buruk, yang jahat mau masuk, kita tenang, kita nggak ikut-ikutan orang lain. Pembebasan merupakan akhir dari rasa kesal, merdeka, kebahagiaan sempurna, atau lenyapnya hawa nafsu terhadap pengaruh dunia. Pembebasan dapat dicapai bila keinginan terhadap kenikmatan daging telah dibebaskan secara sempurna. Nah, ini ciri-ciri orang yang udah masuk dalam terbuka mata rohani. Pembebasan dapat dicapai bila sudah ya. Seterusnya, setelah mencapai tahap ini, ia disebut sebagai yang tak kembali lagi. Jadi waktu Anda terbuka, mengerti tentang kebijaksanaan, ini salah. Anda tidak mungkin kembali lagi karena Anda sudah mengerti timbulnya pikiran terang yang kekal, yang penuh cinta kasih, dan tidak bisa jadi jahat lagi. Tak adanya aku, ego dalam diri manusia. Jadi paham? Tak adanya aku yang seperti ini, yang adalah penuh dengan kebijaksanaan, wisdom, power of wisdom, kekuatan daripada kebijaksanaan. Terus pembebasan tercapai dengan lenyapnya keserakan, kebencian dan pandangan yang keliru, yakni dengan munculnya kebijaksanaan dari diri seseorang serta kesadaran murni. Nah, ini ciri-cirinya nih. Kalau Anda sudah terbuka menjadi orang yang wicaksono yang panah. Pembebasan diri yang dimaksud adalah diri yang menjadi tuan atas segala sesuatu. Jadi apa yang dimaksud dengan Pak? Apa sih yang dimaksud dengan pembebasan diri itu? Oh, yang dimaksud adalah diri yang menjadi tuan atas segala sesuatu. Biasanya kita melekat, itu namanya tidak bebas dia. Karena melekat sana, melekat ini, melekat pada perasaan, melekat sana. Waduh, melekat semua dia. Ya. Barang hilang, nangis. Ada yang meninggal, menikah. Melekat bener ya. Ada sesuatu yang hilang dalam dirinya, sedihnya 7 hari 7 malam itu. Melekat bener.
Ya, jadi harus jadi tuan. Kalau jadi tuan artinya dia harus mengendalikan segalanya. Tuan dan majikan. Oke. Tidak terikat kepada benda apapun, tidak terikat kepada uang, tidak terikat kepada doktrin, tidak terikat kepada filosofi, tidak terikat kepada pengetahuan meskipun pengetahuan yang baik sekalipun, tidak terikat kepada perbuatan meskipun perbuatan baik sekalipun, tidak terikat kepada reaksi orang lain kepada dirinya. Reaksinya apa, respon? Ya tenang aja, nggak terikat saya. Nggak lengket. Tidak terikat kepada kebencian orang lain, tidak terikat kepada kemarahan orang lain, tidak terikat kepada keserakan orang lain, dan lain-lain. 8. Tidak terikat kepada perasaan apapun. Nah nih, saya mau masuk ke dalam. Mau masuk ke dalam, lebih dalam lagi nih. Jadi yang itu tadi yang di luar, sekarang ke dalam. Tidak terikat kepada perasaan apapun. Karena perasaan benci, cinta, belas kasihan, sedih, gembira, dan lain-lain merupakan. Semua rasa adalah permainan hati, dan semua yang kita rasakan sesungguhnya adalah bohong. Ia mempermainkan kita supaya kita menjadi budak dan melayaninya. Oleh karena itulah kita harus melepaskan diri dari perasaan kita sendiri supaya kita menjadi tuan atas perasaan kita dan tidak mengabdi kepada perasaan itu. Kita yang menguasai perasaan, bukan perasaan yang menguasai kita. Karena kalau kita mampu menjadi tuan atas perasaan kita, maka kita menjadi orang yang merdeka, bebas, dan bahagia. Perasaan itu harus kendalikan, jangan dikuasai dia. Kesel Pak, kalau Anda dikuasai dia, jangan. Itu dikuasai perasaan. Anda kan harus jadi tuan, jadi majikan. Nah, itu baru namanya bebas. Jadi bukan hanya kepada orang lain, yang hal-hal yang di luar tidak terikat, tapi kepada perasaan. Jangan ngajak ngomong, nggak kesel. Kalau Tuhan lah, Tuhan Yesus Anda bayangkan. Guru kenapa diam? Kesel. Udah dibilangin Yudas, masih juga begitu. Kesel guru. Oh mito, guru jangan kesel-kesel guru. Anda bayangkan? Coba itu semua. Masa lagi kesel? Enggak, itu namanya Anda dikuasai oleh perasaan. Jangan. Kalau latihannya gimana caranya? Kalau memang belum bisa menguasai perasaan, diem dulu. Jangan keluar, diungkapin. Jadi kelihatan buruk tuh enggak? Lagi kesel. Koordinatornya ibadahnya ATM lagi kesel lah. Oh mito. Jemaat yang bilang, oh mito. Jangan diungkapin. Kalau belum menguasai secara penuh, diem. Kenapa? Nggak apa-apa. Mau diem aja dulu. Diem, saya mau diem dulu kan? Saya mau diem dulu soalnya. Latihannya begitu. Jangan diumbar gitu. Kayak nggak ada pengendalian diri. 9 buah roh. Terakhir apa namanya? Penguasaan diri, self control. Oh, ini orang lagi mau menuju kesempurnaan kok. Jadi bikin hal-hal yang nggak penting tuh saya ngomongin supaya menjadi kelihatan pribadi yang sempurna. Oke, baca aja. Perenungan. Baca aja cepet nih. Seberapa menit? Wah, 38 tuh. Mudah-mudahan 5 menit baca selesai. 5 menit, nggak saya nggak terangin lagi. Perenungan. Aku telah terbebas dari nafsu keinginan, dari pandangan yang salah. Juga telah mempraktekkan kebijaksanaan terluhur. Cita-citaku hanya satu, menjadi pribadi yang Bapa kehendaki, yakni menjadi Kristus untuk membimbing semua umat manusia menuju kesempurnaan. Kini batinku telah bercahaya dan menjadi sinar terang. Sinar terang memancar ke pelbagai dunia tak terhingga. Ketamakan, kebencian, dan kebodohan telah musnah. Cahayaku terus menerangi gerbang kebaikan untuk sang umat manusia. Kini kebajikan-kebajikanku telah lengkap, usahaku sempurna, sinar kewibawaanku cemerlang di seluruh penjuru dunia. Sinar bulan serta sinar surya bagaikan gerhana total. Sinar bintang pun tak tertampak di ruang angkasa, karena cahayaku lebih terang daripada penerangan apapun karena Kristus. Ngerti? Jadi kalau Anda lihat matahari seperti gerhana total, gelap dia kan gerhana. Bintang pun tidak bercahaya karena terangku lebih terang dari cahaya itu. Aku akan membawa cahaya firman Kristus untuk umat. Aku akan memberikan permata kebenaran secara luas. Aku akan meneriakan kebijaksanaan di depan sidang jemaat Tuhan. Aku akan
khotbahkan kasih Kristus kepada para pendengar. Semua ini karena pekerjaan tangan Tuhan yang melakukannya. Aku melihat betapa sedihnya bahwa pandangan dari umat manusia demikian pendek. Selama hidup di dunia fana ini, manusia hanya mengingini dan saling merebut hal-hal yang tidak berarti. Malahan demi keperluan sehari-hari rela menjadi korban di dalam penderitaan. Mereka biarpun kedudukannya dari kaum yang termulia atau dari golongan terhina, jutawan atau miskin, tua, muda, pria, wanita, semua hanya cenderung akan harta benda. Yang sudah memiliki atau yang tidak, sungguh tidak memiliki sesuatu apapun, terikat akan kekhawatiran. Sungguh bagi mereka tidak ada hari tanpa melibatkan kekhawatiran, bahkan kebingungan, kemurungan, berangan-angan, kecemasan, dan sebagainya. Karena pikiran mereka bergerak terus menerus dan diarahkan ke jurusan yang keliru, maka batinnya terganggu, terus sulit ditenangkan. Lebih-lebih lagi, setelah memiliki ladang luas, malah semakin khawatir tanahnya mengkerut. Memiliki gedung yang luas, khawatir gedungnya musnah. Kalau mempunyai ternak, hewan-hewan, kuda, kerbau, pramuwisma, harta benda, sandang pangan, alat perkakas, perabot-perabotan dan sebagainya, pikiran manusia akan lebih kacau balau lagi karena kekhawatiran yang terlalu berlebihan. Apabila terhadap benda-benda tersebut hatinya tetap demikian sampai berulang-ulang, nafasnya akan terengah-engah, selalu terkenang-kenang, terkejut, apalagi saat didatangi musibah seperti kebakaran, banjir, perampok, musuh, penagih utang, sehingga harta bendanya makin lama makin melenyap, akhirnya kosong total. Oleh karena itu, kekhawatiran makin lama makin parah dan tetap menjangkau ke dalam hatinya tanpa terlepas sedikit pun. Akan tetapi mereka tidak akan sadar, hatinya tetap demikian tegar, kepalanya tetap demikian keras, dan tidak berani membuang sedikit waktu untuk menganalisa apa sebabnya demikian aku menderita. Hanya duduk dengan kebingungan. Akhirnya matilah dalam keadaan sedih dan tanpa sesuatu apapun yang dapat ikut pergi. Sungguh penderitaan ini bukan saja dialami para awam, melainkan juga para termulia, sang kaya, dan orang-orang terpandang pun tidak luput darinya. Malahan kadang-kadang situasinya lebih jelek, tidak berbeda seperti demam malaria, amat sakit rasanya. Adapun para miskin serba kurang, tidak mempunyai harta benda, tak memiliki sawah, juga tak memiliki rumah, apalagi ternak, hewan, kuda, kerbau, uang, pangan, pakaian, perabotan dan sebagainya. Tetapi mereka tidak akan lupa kalau hendak memilikinya harus memperjuangkannya dengan segenap tenaga dalam susah payah. Saat sesuatu harta benda telah diperoleh, ingin sesuatu lagi, demikianlah hingga segalanya cukup serta lengkap semua. Akan tetapi karena kebanyakan harta yang berlimpah-limpah di rumahnya, maka sejak itu mereka melupakan kesusahan, payahan, dan memboroskan harta bendanya. Setelah harta bendanya habis semua, mereka mulai membanting tulang lagi, tapi sia-sia belaka, usaha mereka gagal semua. Kini mereka mulai putus asa, baik lahir maupun batin, menjadi demikian kusut, duduk tak tenang, berdiri lebih merasa terguncang. Keadaannya seperti penyakit demam malaria, amat sakit rasanya. Akhirnya matilah mereka dalam keadaan sedih, karena mereka pada waktu hidup enggan membuat kebaikan, enggan menibur kebajikan, dan enggan mempraktikkan firman Tuhan. Setelah wafat tidak ada bekal sedikit pun untuk perjalanannya yang demikian panjang dan sukar. Apakah jalan yang sedih atau jalan bahagia akan dilintasi? Mereka tidak diketahui sama sekali. Hanya Kristus yang tahu ke alam sana mereka pergi. Inilah penderitaan dan kesia-siaan belaka. Jika orang dalam hidup ini manusia hanya memikirkan kekayaan dan kesuksesan, maka ia akan menemukan penderitaan. Tetapi jika orang dalam hidup ini merenungkan mengenai kehidupan dan kematian, maka ia akan menemukan kebenaran. Oh manusia Allah, sudilah mengantarkan kata-kataku ini kepada semua umat manusia yang kukasihi, agar setiap orang yang berada di dunia yang fana ini dapat memperoleh manfaat bila mereka menganggap perlu. Dan inilah umat manusia yang perlu dibimbing oleh Anda, terutama adalah anak-anak
dengan orang tuanya, adik dengan kakaknya, suami dan istrinya, anggota keluarga, setiap suku bangsa, serta para tamu yang datang dari berbagai negara. Anda boleh berkata, syukurlah kalian ini dapat hidup serumah, sekeluarga, satu tanah air, serta satu dunia. Betapa bahagia, layak. Kalian harus saling menghormati, saling menyayangi, jangan menimbulkan perasaan benci atau memusuhi orang lain. Jadi perenungan ini lagi mengajarkan kita sudahi permusuhan, sudahi kebencian. Jangan gara-gara agama beda doktrin saling benci. Saya mau musnahkan semua hari ini. Mari baca lagi. Yang punya boleh menurut kemampuannya membantu yang tidak punya, serta para korban yang sangat perlu diselamatkan. Sifat seperti tamak dan kikir boleh dianggap suatu sikap terjelek bagi umat manusia. Terhadap siapapun rupa dan bicara harus sopan santun serta ramah tamah tanpa melawan etika moral. Lagi jika terdapat pertengkaran kecil yang dianggap tidak serius tapi enggan berdamai. Jadi udah nggak serius, nggak mau damai, hal-hal yang sepele. Hingga kemarahannya tetap dimiliki kedua belah pihak, walaupun hal-hal ini pada masa kini belum menjadi persoalan besar. Akan tetapi jika dipanjangkan hingga masa mendatang, kegawatannya akan bertambah beberapa kali lipat dan sikap permusuhan dari mereka pun lebih mendalam lagi. Hal kecil, makin tahun makin benci dia. Mengapa demikian? Ini akibat hukum dosa, karena seluruh umat manusia di dunia fana ini senang saling menyakiti. Bila tidak cepat meleraikan racun dari kemarahan, akan mengganggu batin manusia dan bibit kebencian akan berbuah dalam perbuatan. Pernahkah kita merenungkan dunia yang fana ini penuh nafsu kedagingan, kepuasan keinginan? Meskipun umat manusia demikian ramai dan sibuk, akan tetapi bila dilihat dari kelahiran dan kematian dari seseorang, keadaannya akan sungguh sangat amat menyedihkan. Mereka datang hanya sendiri, pergi pun sendiri. Tiada seorang pun yang menemani juga. Tiada seorang pun yang menyambutnya. Jadi kematian, Anda lahir dan mati, tidak seorang pun yang menemani. Pergi sendiri, datang sendiri. Dan tidak ada yang sambut menyambut. Oh manusia Allah, sekarang kalian dapat hidup dengan Kristus di masa kini. Hidup dengan umat manusia yang satu nusa, satu bangsa, dan sedunia. Betapa bahagianya. Mengapa kita masih enggan meninggalkan segala keduniaan kita, mempergunakan masa keemasan, keremajaan, membangkitkan cinta Kristus dalam diri kita, agar dapat mempraktekkan firman Tuhan? Apa sebabnya kita enggan mencari jalan yang sempit, yaitu jalan salib Kristus yang teragung? Hendak menunggu sehingga kapan? Apakah masih ada kesenangan yang memikat kita di luar Kristus? Oh manusia Allah, umat manusia masih banyak sekali yang enggan menjadi orang yang sadar dan memiliki kebijaksanaan. Mereka masih ragu bahwa kalau mengamalkan kebaikan akan memperoleh pahala keagungan. Kebulatan tekad mempraktikkan firman Tuhan dapat memberikan kebahagiaan dan sukacita. Bahkan ada yang tidak percaya bahwa seseorang yang telah meninggal akan masuk dalam neraka jahanam dan disiksa siang dan malam hingga terdengar kertak gigi. Dengar, Kristen, di dalam aliran Kristen ada yang tidak percaya neraka. Dia bilang habis mati, habis perkara jadi abu. Juga ada yang atau sama sekali mereka tidak mau menaruh kepercayaan tentang hukum tabur dan tuai yang datang dari perbuatan baik maupun perbuatan jahat. Karena mereka demikian tegar hati, tidak ada kebijaksanaan, akhirnya tenggelamlah mereka ke dalam lautan penderitaan. Betapa sedihnya. Ketahuilah, orang seperti ini bukan terbatas pada generasi mereka saja. Malah sejak nenek moyangnya, ayahnya pun demikian gelap, demikian kurang sadar dan bijaksana. Semua enggan percaya Kristus dan berbuat kebaikan serta belajar firman Tuhan. Sehingga turunan mereka makin lama makin gelap batinnya. Mereka kurang berbudi, tidak bijak, bodoh, banyak bertabiat sangat jahat, sering membahayakan anggota keluarganya, meresahkan masyarakat, bahkan kerugian negara hingga dunia. Betapa sedihnya karena kurang bijak, enggan percaya Kristus, enggan mengamalkan kebaikan. Jadi kalau Anda bibit bobot bebet. Jadi keturunan itu keturunan orang jahat semua itu. Sampai saya ketemu seorang Kristen, dia berkata itu namanya evil family. Tahu evil family?
Evil itu jahat ya. Keluarga evil gitu. Sampai dijulukin evil family gitu. Artinya bibit bobot bebet ini lah turunannya, turunan jahatnya. Nggak punya kebijaksanaan sifatnya. Itu keluarga sifatnya buruk semua. Hati-hati. Yang di sini kalau nikah sama makhluk siap-siap. Saya mau ngumpet dulu. Segala perbuatan manusia semua diliputi baik dan jahat atau untung dan rugi. Saat masih hidup ayah menyakiti anak, suami menyakiti istri, anak menyakiti orang tua, saudara tidak rukun kepada saudara kandung yang lain. Manusia saling menyakiti, sungguh penderitaan yang tiada akhir. Karena cinta kasih. Satu keluarga saling menyakiti. Ayah, ibu, anak, suami, istri, kakak, adik, teman-teman semua. Gak punya cinta kasih. Gelap semuanya. Saat duka cita telah terjadi di rumahnya, amat kacaulah suasananya. Ayah menangisi mayat anak, atau anak menangisi mayat ayah, atau kakak menangisi mayat adik, atau adik menangisi mayat kakak, atau suami istri saling menangisi. Padahal segala sesuatu dunia fana semuanya bercorak kesia-siaan dan tidak ada yang kekal kecuali iman kepada Kristus. Lagi hidup saling menyakiti, saling menciptakan penderitaan. Benar? Udah mati. Sungguh tak ada yang berakal budi. Sedang yang lain bila tiba saatnya tetap akan musnah total. Apalagi tubuh manusia hanya terdiri dari urat, tulang, dan daging. Akan musnah. Yang patut kita sayangi adalah batin kita. Dan dengan sarana ini ATM tak segan-segan membimbing manusia. Tetapi di antara mereka sebagian besar tidak mau menaruh perhatian. Mengapa demikian? Tiada yang lain kecuali batin mereka yang terlalu gelap. Jadi ajaran ATM memang belum ada yang respon. Batinnya masih gelap. Nggak sanggup menerima pengajaran dari ATM. Keras kepala, pikiran tegar, enggan menaruh perhatian dengan pandangan yang jauh. Untuk pandangan masa depan, mereka enggan menerima ajaran-ajaran penting dari ATM. Mereka hanya mengejar kesenangan, hanya ingin memikat nafsu duniawi. Mereka merebut harta benda, bahkan wanita, moral, serta budi pekerti rusak total, bengis, dendam, angkara murka, dan sebagainya. Tetapi di antara manusia ada juga yang ingin belajar firman Tuhan. Mereka pernah ikut pelayanan dan mendengarkan khotbah, tetapi mereka belum bisa berpikir hingga dalam, tidak bisa menggerakkan hati nurani secara total, baik lahir maupun batin juga enggan disucikan. Pandangan belum bisa jauh terhadap firman Tuhan, kurang tekad yang bulat. Mereka masih terikat kepada hal duniawi hingga kekeh sekali, sampai kebijaksanaan menghilang dan batinnya gelap kembali seperti semula. Oleh karena itu sampai umurnya habis belum bisa mencapai seperti Kristus. Keadaan mereka itu amat menyedihkan. Demikian pula mereka masih muda, sehat dan umurnya belum habis dan kembali ke dalam kesengsaraan. Yang pelayanan, yang sudah dengar khotbah, keadaannya seperti ini. Gelap. Oke, mengapa demikian? Sebab hati nurani mereka yang asalnya suci bersih kini telah dicemari kekotoran, telah diracuni oleh perilaku yang buruk seperti bersikap egois, kesenangan kedagingan, ingin membuat hal-hal yang bukan-bukan. Mereka tidak takut kepada hukum tabur dan tuai dan tidak takut akan Tuhan dan peraturan pemerintah. Mereka memberontak terhadap etika moral manusia secara bertubi-tubi. Maka manusia seperti ini, walaupun ajalnya masih jauh, maut terus telah mengikutinya. Siap-siap mati sialnya. Jahat benar hidupnya ada. Maut sedang mengintai Anda kapan waktu. Orang yang berbuat baik walaupun berkat belum tiba, sesungguhnya malapetaka telah menjauhinya. Tetapi orang yang berbuat jahat walaupun malapetaka belum tiba, sesungguhnya berkat telah menjauhinya. Kecuali mereka bertobat dan telah paham akan kebenaran firman Tuhan, dosa berat yang dimilikinya dapat hilang total dan batinnya juga diselamatkan. Oh manusia Allah, aku selalu berharap agar kalian bertekad mengendalikan hawa nafsu, menundukkan pikiran yang negatif dan melakukan firman Tuhan yang tercantum dalam kitab suci. Dengan segenap hati dan segenap kekuatan bertekad maju terus agar diri kalian tidak tertinggal dari barisan orang beriman. Seandainya masih ada saudara-saudari yang berbudi terhadap firman Tuhan, masih timbul keraguan atau kalian yang belum memahami makna-makna dari firman Tuhan, sudilah datang untuk bertanya tentang artinya kepadaku. Aku akan senang menjelaskan kepada kalian secara luas. Terakhir. Nah, kita mau jadi ini sekarang. Ini renungannya terakhir. Saya nggak banyak khotbah, baca terus aja. Pelajaran dari sekuntum bunga teratai.
Aku adalah sekuntum bunga teratai, selalu waspada dan tekun melatih diri, sehingga walaupun tumbuh di lumpur, tetap teguh tidak tergoda, tetap kudus tidak ternoda. Karena itulah aku selalu menjadi pujaan orang, menjadi guru teladan bagi yang lain. Wahai anak-anak tersayang, Anda semua adalah permata Tuhan. Anda semua adalah manusia kasih. Belajarlah perilaku Tuhan Yesus. Pertahankanlah kemurnianmu. Janganlah biarkan cahayamu tertutup debu. Jangan biarkan kemurnianmu ternoda. Berbaktilah kepada Tuhan Yesus. Orang tua, hormati guru, cintai kakak dan adik dan sesama, serta harus tahu budi balas budi. Setelah itu, rajinlah dan tekunlah belajar mengenai kebenaran, agar Anda dapat berdiri di kaki sendiri. Bila telah tiba sampai waktunya, dan menjadi manusia sejati dan bijaksana, membawakan bangsa Indonesia menuju ke jalan damai, makmur, sejahtera, dan aman sentosa, dan negara Indonesia dapat berperan utama untuk perdamaian dunia serta keharmonisan alam semesta, sehingga nama Tuhan Yesus Kristus yang harum semerbak tersebar di seluruh dunia. Inilah disebut berbakti kepada Tuhan Yesus, orang tua, sesama, bangsa, dan negara, serta telah menjalankan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Di minggu depan kita belajar tentang hal yang lain. Semoga kedepannya kita menjadi orang yang sangat berbudi, agung, mulia. Jangan ada lagi kejahatan, jangan ada lagi penderitaan, saling benci membenci, saling pukul memukul. Sudah hentikan. Tak seorang pun yang tak kupercayai, tak seorang pun yang tak kumaafkan, dan tak seorang pun yang tak kucintai. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu telah selesai pada saat ini Tuhan. Berikan kami kesehatan sepanjang minggu ini Tuhan, supaya kami dapat dikumpulkan minggu depan dan mendengarkan ajaran-ajaran-Mu yang penuh dengan kebijaksanaan. Biarlah gedung gereja ATM yang kecil ini Tuhan menjadi sumber daripada hikmat, sumber daripada kebijaksanaan, sumber daripada cinta kasih dan belas kasihan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Sabarlah terhadap ATM Tuhan. Mungkin kami banyak nggak dan hilaf dalam sehari-harinya. Kami tetap tekad untuk memperbaiki apa yang telah salah dalam hari-hari kami Tuhan. Sabar Tuhan. Kami tetap menantikan Engkau sampai sempurna seperti Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.